Saudara, sejumlah pengendara mobil masih tidak bermasker dan diperingatkan petugas gabungan yang menggelar operasi justisi di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Secara umum, warga makin sadar bermasker saat beraktivitas di luar rumah karena jumlah pelanggar berkurang. Pengendara mobil yang diberhentikan dan ditegur petugas adalah yang mengemudi sendiri tapi tidak bermasker. Operasi justisi yang digelar mulai Jumat siang tadi pun hanya memberlakukan teguran bagi warga yang masih tak bermasker di luar ruangan. Meski demikian, operasi justisi tetap digelar selama PSBB di Jakarta. Sanksi sosial dan 25 kita berikan sanksi administrasi. Bang, ini kan udah masuk ke progresif pengumuman, Bang. Di masa PSBB total ini ada nggak, Bang, yang kena dengan progresif penindakan, Bang? Selama PSBB progresif ini, PSBB transisi ini tidak atau belum ditemukannya ada pelanggaran yang kita berikan sanksi progresif. Di Depok, Jawa Barat masih banyak warga yang terjaring operasi justisi karena tidak bermasker saat beraktivitas di luar rumah. Saat patroli di permukiman di kawasan Sukmajaya, sejumlah warga terjaring operasi dan dihukum push up. Padahal Sukmajaya termasuk salah satu zona merah corona di Depok. Operasi justisi bergabung dengan 3 pilar, yaitu TNI, Koramil Sukmajaya, kemudian Pol PP Kecamatan Sukmajaya. Sasarannya adalah tempat kerumunan, yaitu di Pasar Musi, Kelurahan Abadi Jaya. Ini tadi kita temukan hanya 19 orang dan diberikan tindakan melaksanakan push up, kemudian ada yang mengucapkan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi di pusat perbelanjaan Roxy Jakarta. Puluhan pengunjung yang tidak bermasker serta yang bermasker dengan tidak sempurna diberi sanksi sosial atau didenda maksimal Rp250.000. Operasi justisi semacam ini digelar rutin sampai 11 Oktober mendatang. Itu kan helm agak susah kalau buat pakai masker, jadi pas pakai masker turun. Jadi pikiran saya kan ya udahlah taruh aja di kantong, ya kan. Oh gitu. Iya. Oh. Ini harus saya kerja aja dah. Gitu. Saya juga kerja, mau kerja, berangkat kerja. Mau kerja? Iya. Oh. Bebas. Perkembangan operasi justisi di wilayah ibu kota dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang ada di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Diana, selamat sore. Gambarkan bagaimana operasi justisi hari ini. Ya Riko, selamat sore. Operasi justisi di wilayah Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur sudah menjaring setidaknya 12 pelanggar. Itu tercatat sedari pagi sampai dengan sore. Nah, yang menarik ataupun yang menjadi sorotan di sini adalah di setiap titik operasi justisi memiliki sasaran ataupun segmen sendiri. Kalau di tempat saya melaporkan ini, segmen atau sasarannya itu lebih kepada angkutan umum dan juga angkutan barang. Nah, lalu seperti apa update-nya? Apakah ada tren penurunan pelanggaran? Kemudian apakah angkutan umum dan juga angkutan barang yang melanggar protokol kesehatan ini punya sanksi yang sama dengan pelanggar PSBB dengan kendaraan pribadi? Oleh karenanya sudah bersama saya Abdul Ghani selaku Kasatpel Perhubungan dari Kecamatan Durensawit. Pak Abdul Ghani, selamat sore. Ini kita wawancara sambil tetap memakai masker dan tentunya menjaga jarak aman. Pak, yang ingin saya tanyakan, data terakhir dari pelanggaran PSBB di lokasi Lampiri, Kalimalang ini ada berapa, Pak? Apakah ada tren penurunan? Untuk sementara ini kami sudah melakukan penindakan pelanggaran terkait jumlah maksimal angkutan yang diperbolehkan itu angkutan umum sebanyak 6 kendaraan. Kemudian angkutan barang itu kedapatan terkait satu baris kursi itu berjumlah 3 orang, ya kita tidak perbolehkan sesuai dengan SK Kepala Dinas Perhubungan tahun nomor 156 tahun 2020 terkait jumlah posisi penumpang itu kedapatan 3. Jadi jumlah saat ini sementara ada 9 kendaraan angkutan umum dan barang. Apakah ada tren penurunan, Pak, dari hari ke hari? Untuk tren ada penurunan ya, untuk angkutan umum sudah mulai ada penurunan dibandingkan pertama kali kita lakukan pantauan atau penindakan.
Pak, sanksinya apakah sama untuk angkutan umum dan juga angkutan barang ini? Dibandingkan dengan pelanggar PSBB dengan menggunakan kendaraan pribadi begitu, Pak? Kalau untuk penindakan ya, untuk angkutan umum dan barang itu sesuai dengan Pergub 79 tahun 2020, itu apabila dia melanggar satu kali, maka kita akan tegur secara tertulis, kemudian dia akan berulang satu kali, itu sesuai dengan Pergub 79 tahun 2020, itu denda administratif sebanyak 50 juta rupiah. Kemudian ada berulang kedua kali, maka kita lipat gandakan menjadi 100 juta rupiah. Pak, tadi Bapak sempat sebutkan soal sanksi progresif, artinya ada jika ketahuan begitu pelanggarannya lebih dari satu kali maka sanksinya akan dilipat gandakan. Nah ini cara petugas di lapangan mendeteksi apakah si pelanggar PSBB ini adalah pelanggar lama atau pelanggar baru, dari mana Pak? Ya, baik. Kami lakukan tindakan teguran secara tertulis, nanti kami rekap. Secara berjenjang kami akan kirim rekap tersebut kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, lanjut direkap kembali ke Dinas Perhubungan di Dinas Jati Baru. Nah nanti yang mengeksekusi ini adalah dari seksi angkutan jalan maupun dari bidang angkutan jalan. Terima kasih Pak Abdul Ghani atas informasinya, selamat beraktivitas kembali, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih Pak. Ya, Riko dan juga saudara, itu tadi bahwa angkutan umum dan juga angkutan barang juga jadi salah satu segmen untuk bisa ditindak. Sanksinya adalah masalah perizinan. Mungkin awalnya adalah sanksi berupa teguran, sanksi administrasi, tapi ujungnya bisa berupa denda dan juga masalah pencabutan perizinan. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah apakah PSBB jilid kedua ini di wilayah ibu kota, kemudian dengan segala upayanya mulai dari operasi justisi, kemudian razia masker yang terus-menerus begitu memiliki dampak ataupun efektifnya seperti apa begitu. Nah, kalau kita berdasar pada data yang dipaparkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyebutkan sebenarnya sudah ada tanda tren penurunan. Karena dilihat dari 12 hari pertama bulan September, yaitu di masa PSBB transisi, per 12 hari itu penambahan angka positif COVID-19 di wilayah ibu kota mencapai 49%, atau setara dengan 3.864 kasus. Tapi setelah diberlakukannya PSBB jilid kedua, kemudian angka mobilitas warga menurun, tercatat angka penambahannya turun ke 12% atau setara dengan 1.453 kasus. Tentu ini yang menjadi catatan penting, kemudian upaya kolektif memang dibutuhkan mulai dari pemerintah sampai dengan masyarakat untuk menyadarkan ataupun menggalakkan kesadaran perihal pentingnya disiplin diri akan protokol kesehatan supaya PSBB jilid kedua ini tidak berakhir sia-sia dan kurva pandemi COVID-19 di wilayah ibu kota bisa turun. Kembali ke Anda, Riko. Jurnalis Kompas TV Diana Valencia melaporkan langsung soal operasi justisi di Jakarta.